Shalom. Shalom. Kekasih Tuhan yang berada di rumah menyaksikan secara online ataupun yang ada di gereja secara onsite. Apa kabar? Kami berharap saudara semua baik-baik saja. Tema kita bulan ini adalah integritas, yaitu satunya kata dan perbuatan. Mari kita melakukan firman Tuhan ini agar hidup kita boleh diubahkan, makin dipercaya dan diperkenan oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah Raya Hari Minggu pukul 6.30 atau jam 6:30 pagi akan dilayani oleh Pastor Budi Limanjaya. Ibadah sesi 2 pada jam 9 pagi kita akan dilayani oleh Pastor Yulan dari Surabaya. Ibadah hari Minggu sesi pertama pada tanggal 26 Maret jam 6:30 pagi kita akan dilayani oleh Evangelis Yohanes Sunardi dari Surabaya. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah hari Kamis doa lawatan pada jam 7 malam dan tanggal 16 kita akan dilayani oleh Evangelis Heti Korisonda. Ibadah hari Kamis tanggal 23 Maret jam 7 malam kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Walden Sepaya. Ibadah doa lawatan pada tanggal 30 Maret jam 7 malam kita akan malam pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu kami mengajak saudara untuk bergabung bersama kami dalam ibadah doa lawatan. Shalom teman-teman. Jangan lupa ibadah gereja anak setiap hari Minggu jam 9:30. Dan jangan lupa ada sekolah doa hari Kamis jam 6 sore di gereja. God bless you. Shalom. Kami mengundang Bapak-Bapak GAP Manaim untuk mengikuti ibadah MMC setiap hari Jumat minggu ketiga jam 7 malam. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, buat kalian nih yang muda seperti aku, jangan lupa ya ikut Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan juga nih ada ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kami tunggu ya teman-teman. See you and God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom adik-adik dan teman-teman. Bagi adik-adik dan teman-teman yang mau belajar musik, drum, juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang. Terima kasih dan God bless you. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah menabur di gereja kami. Saudara yang sudah menabur, baik itu persembahan, benih kasih, diakonia. Saya percaya Tuhan yang akan melipat gandakan semuanya. Dan jika saudara ingin menabur di gereja kami, saudara dapat mentransferkannya di rekening di bawah ini. Terima kasih untuk taburan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu,
kami boleh ada pada hari ini. Kami tahu Tuhan bukan kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu bagi setiap kami Bapa. Kalau pada hari ini kami masih boleh sehat, kami masih boleh kuat, Tuhan semua karena kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami rindu bawa Tuhan ucapan syukur kami kepadamu. Engkau Bapa kami yang baik, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu dengan segenap hati kami membawa ucapan syukur kami kepadamu. Layakkan kami Bapa, layakkan kami Tuhan, sehingga mezbah kami harum di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita datang kepada Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami rindu bersyukur kepadamu Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan. Yes. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas
tidak ada yang dapat kami balas Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Kami mau datang dengan segenap hati kami Tuhan, untuk menyembah kepada-Mu. Ku bersyukur Pak, dengan apa kami balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kami bawa hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Segenap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih tinggi daripada langit, lebih luas daripada lautan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan, tapi pada pagi hari ini kami rindu menyembah Engkau. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kurasigira-yala-yala, kurasyangala-kurayala. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kurasyangala-kurasigira-yala-yala. Bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami Bapa. Kurasigira-yala-yala-yala-yala-yala-yala-yala-yala. Engkau baik, kasih-Mu besar atas setiap kami Bapa. Tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Kurasigira-yala-yala-yala-yala-yala-yala-yala. Haleluya. Haleluya. Kurasigira-yala-yala-yala-yala-yala-yala. Kami rindu menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau gunung batu keselamatan kami. Engkau kekuatan kami. Engkau pengharapan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Yesus Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun yang dapat dibandingkan seperti Engkau Tuhan.
Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Tapi segenap hati kami pada pagi hari ini, kami persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Selama-lamanya Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Selama-lamanya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Kami tidak dapat menghitung segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hanya dapat berkata, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau menolong kami yang setia. Engkau Allah yang mengasihi kami. Allah yang menerima setiap kami. Kami naikkan syukur. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kalau kami mau menghitung semua kebaikan-Mu Tuhan, kami tidak dapat menghitungnya. Karena pertolongan demi pertolongan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami begitu banyak Tuhan. Kami hanya dapat berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapa dan Ibu. Biarlah kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia, Allah yang setia, yang selalu menopang saya dan saudara. Ku mau selalu
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia, yang selalu menopang setiap kami. Sampai kami ada pada hari ini. Kami memuji Engkau, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa dan Ibu yang siap memuji-muji Tuhan lebih lagi. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa. Bapak dan Ibu merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur kepada Dia. Dia Allah yang baik buat saya dan saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, katakan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
kasih setianya tidak pergi daripada kita. Walaupun gunung-gunung beranjak, bumi boleh bergoyang, badai boleh datang, tapi Dia Allah yang setia buat saya dan saudara. Amin. Yes, mari lihat kanan kiri, katakan, ayo semangat terus mengikut Tuhan. Jangan lelah, jangan takut. Dia mencukupkan saya dan saudara. Amin. Kanan kiri katakan, jangan lelah, maju terus. Jangan lelah, maju terus. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Pagi hari ini kita bersuka cita. Pagi hari ini Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, betapa Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Allah yang mencukupkan hari lepas hari dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami rindu menabur di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami. Tuhan yang buka tingkap-tingkap surga dan mencurahkan berkat bagi setiap kami. Kami juga menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang menguatkan kami, yang menegur kami, bahkan membentuk hidup kami seturut kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini
jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan kami Tuhan, supaya kami tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saya rindu kaum pria, bapak-bapak, angkat pujian pada bait yang pertama. Tuhan, katakan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Hati ini jadi bejana-Mu Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emas murni. Kamu wanita, setiap ibu-ibu, Tuhan, ku maukan hatiku, semua ku berikan Tuhan, semua ku berikan padamu. Tuh, kuduskan kami, tulus selalu, agar kami, agar aku menyenang.
makan. Bikin makan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu. Mari Kau koreksi hati kami. Kami percaya Bapa. Kami percaya hanya kepada-Mu. Kiranya Kau bedah hati kami. Kalau ada hati yang belum benar di hadapan-Mu, biarlah mulai pada pagi hari ini, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang akan membedah hati kami. Sehingga kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Karena Engkau tidak pernah merancang kecelakaan kepada kami. Asal kami mau membuka hati kami untuk Engkau. Holamataka sekelamataka. Engkau senantiasa merancang kebaikan. Hari depan yang penuh harapan. Kami tidak akan takut Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Meskipun dikatakan oleh dunia, tahun 2023 adalah tahun terpuruk. Tahun kegelapan. Tapi kami percaya di dalam Engkau ada pembalikan keadaan Tuhan. Yang sakit menjadi sembuh. Yang berbeban berat dilepaskan. Yang terikat dan terbelenggu dibuka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang jalan buntu pada pagi hari ini disingkapkan oleh Tuhan. Horamataka sekeramataka sokianamutuku. Yang tidak mengerti dibuat mengerti sama Tuhan. Holamataka sekenamutuku sekenamakanamaka. Kirataka sekeramutuku sekenamakanamaka. Mikir makan. Kami percaya Bapa. Kami percaya sesuatu yang ajaib akan Kau kerjakan di dalam setiap kami. Kami mau membuka hati kami untuk Engkau. Kami mau dikoreksi oleh-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Koramataka sekeramutuku sukunomuku. Untuk lebih dekat dengan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau menghendaki kami juga hidup takut akan Engkau. Hidup kudus, hidup benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah mempersembahkan Tuhan. Pujian, penyembahan di hadapan-Mu. Biarlah ini semua menjadi dupa yang harum Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bagimu. Biarlah Kau kuasai setiap hati kami. Relung-relung hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sucikan pikiran kami. Sehingga kami dapat menangkap setiap apa yang Kau wahyukan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bekerjalah sebebas-bebasnya di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Dari kekal dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan pagi hari ini katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Semua baik ya? Oh haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya melihat beberapa teman-teman saya di tempat ini. Semua muk-muk ya saudara ya. Seger-seger gitu ya, termasuk saya saudara ya. Ada teman saya jalan pagi, tiba-tiba mengatakan gini. Loh tadi itu Bu Ami ya, katanya gitu. Dia pas naik mobil. Oh iya kenapa saya di WA? Waduh sekarang sudah XL ya katanya gini. Kalau dulu belum XL, masih M, sekarang XL katanya gitu. Ya itu semua karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengatakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Tahun susah.
Tapi kita percaya kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita tahu semuanya. Kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun pembalian keadaan. Tahun yang lalu saya dapat adalah tahun lawatan. Terus kemudian mau tutup tahun, Tuhan katakan tahun pembalian keadaan. Berarti kalau dilawat Tuhan, kita sudah bersih, kita sudah benar, akan pembalian keadaan saudara terjadi. Kalau tahun yang lalu doa-doa saudara belum dijawab, perlu dikoreksi, ada apa? Biarlah tahun ini menjadi benar-benar tahun pembalian keadaan buat saudara dan saya. Mulai awal tahun saya sudah mulai merasakan pembalian secara ilahi itu tuh. Saya bagikan di tempat ini. Ternyata Tuhan itu minta kepada kita. Saya bagi 2 sesi ya saudara. Sesi yang pertama saya bahas tentang hati. Sesi yang kedua nanti saya masukkan tentang hati sedikit. Tapi sesi yang pertama saya sungguh-sungguh kupas tentang hati saudara. Sesi yang kedua nanti berbicara tentang fokus. Bagaimana kita harus fokus kepada Tuhan. Bagaimana kita harus penuh minyak urapan kepada Tuhan. Bagaimana juga kita harus menabur. Jangan takut menabur saudara. Ya, kadang-kadang aduh aku ini susah duit karek titik. Susah eman. Engkau aku makan opo. Gak perlu takut saudara. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu kita harus berbagi kasih. Yang saat ini saya mau sampaikan tentang hati saudara ya. Jadi kita nggak boleh mengikuti suara-suara yang mana membuat hati kita menjadi kecut. Tapi kita harus bangkit. Kita harus benar-benar menyatakan, memproklamirkan diri kita bahwa kita adalah umat pemenang. Kalau kita mau mengalami pembalian secara ilahi, bukan berarti ujuk-ujuk saudara. Ya. Tapi ada sesuatu hal yang harus kita nantikan dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Saya bacakan, mari kita baca bersama-sama. Ada saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tapi di terjemahan yang lain yaitu bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini saudara. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Jadi dari sini orang yang menanti itu bukan hanya sekedar menanti saudara. Tapi sungguh-sungguh dia mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya dia andalkan Tuhan. Permasalahan apapun yang terjadi andalkan Tuhan saudara. Ya. Jadi dari sini kenapa Tuhan senantiasa itu meminta hati yang benar. Meminta hati yang sungguh-sungguh untuk senantiasa terarah kepada Tuhan. Ternyata di dalam kitab Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Memang kelihatannya tidak terlihat saudara. Ya, tidak terlihat. Saudara fine-fine saja, saudara baik-baik saja. Tapi hati kita yang senantiasa jahat itu tadi, maka itu akan keluar dan memancarkan hal-hal yang jahat. Karena apa? Hati ini ibarat pintu gerbang saudara. Ya, keluar masuknya barang yang baik dan keluar masuknya barang yang jahat. Apa
Apa? Yaitu perkataan. Apa? Yaitu sebuah pemikiran. Apa? Sebuah tingkah laku. Jadi Tuhan mau kita itu benar-benar beres. Supaya hati kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal itu. Kita harus benar-benar, kita ini memberikan hati yang benar. Di dalam kitab Yohanes juga dikatakan pasal 15 ayat yang kedua. Ya, bisa ditayangkan Yohanes 15 ayat yang kedua. Dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Jadi kalau mengikut Yesus harus berbuah. Amin. Dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi saudara dan saya diminta hidup takut akan Dia. Hidup benar, mempunyai hati yang benar. Tujuannya apa? Hidup yang berbuah. Bukan hanya sekedar hidup saudara, tidak melakukan sesuatu apapun. Tapi hidup yang berbuah itu tadi, itu yang akan dikenan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita senantiasa berawas-awas dengan hati kita. Di dalam kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita berawas-awas dan kita waspada akan muncul hikmat. Berawas-awas, waspada akan muncul hikmat. Melalui hikmat itu tadi akan ada apa? Kehidupan. Karena hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita senantiasa berawas-awas. Bahkan dikatakan juga di dalam terjemahan lain ya, bahasa Indonesia masa kini. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi kalau kita tidak berawas-awas, tidak menjaga hati kita, bahaya saudara. Kalau hati kita melenceng yang jalannya nggak benar, maka itu akan menjadi jalan hidup kita. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak dikenan oleh Tuhan, dan itu kita ikuti, itu jalan hidup kita. Tapi akhirnya merugikan kita saudara. Karena kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan mau hati kita itu benar. Ya. Kemarin waktu saya jalan pagi, saya mampir ke pasar untuk beli ayam. Saya beli ayam saudara. Ya. Terus kemudian 1 kilo kurang 1 on dia bilang. Itu dikatakan 29.000. Saya kasih uang 50.000 saudara. Kemudian saya dikasih ibu ini kembalinya 31.000. Loh kebanyakan mbak, saya bilang gini. Katanya teman sebelah saya gini. Loh gak apa-apa, gak salahmu katanya gini. Loh kok gak salahku, ini salahnya sopo? Saya gini. Nggak boleh. Ini juga sifat ndak jujur. Terus saya kembalikan. Gini loh mbak cara ngitung. 29 ditambah 1 berapa? 30 ditambah 1 lagi 40, 50. Ya berarti uang saya kembali berapa? 21. Aduh bu terima kasih ya. Maaf. Saya sering saudara ya mengalami itu. Di kantor pos juga gitu ya. Di kantor pos. Saya waktu ke kantor pos. Tiba-tiba saya itu dikembaliin uang itu lebih. Saya waktu itu nggak sadar, langsung saya bawa pulang. Terus kemudian saya hitung di rumah, loh kok lebih? Saya balik lagi. Setelah saya balik lagi, saya kembalikan, tiba-tiba dia nangis saudara. Aduh bu, terima kasih coba, enggak aku lah noroki katanya gini ya. Saya ini susah, tambah susah. Loh berarti sampai selama ini kalau ngitung gimana? Iya. Uang susu anak saya katut untuk nomboi. Nah, ini lain kali, ini peringatan. Sampai lain kali bawa kalkulator ya. Ojo sok kementus tak bilang gini. Ya, jangan sok kementer. Hitungan baik-baik. Saya ini juga orang tak pinter saudara ngitung ya. Kalau Pak Happy pinter ngitung. Jadi kalau misalnya hitung-hitungan gitu, dia pasti gini.
Kesuwen. Sik, gak apa-apa tak jupukno kalkulator. Cek gak salah saudara ya. Cek gak salah. Jadi dari sini saudara ya. Kalau kita hidup takut akan Tuhan. Kita akan melakukan hal-hal yang benar. Kita melakukan hal-hal yang baik. Melalui hati yang benar itu akan mengajar kita untuk senantiasa rendah hati. Tuhan pun juga mengajar saudara dan saya untuk senantiasa rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita akan melepaskan semua atribut-atribut kesombongan. Kita akan melepaskan semua hal-hal yang tidak dikenan Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 2 dan 3. Di dalam terjemahan lain saya baca di sini. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan membantu satu sama lain. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup oleh Roh Allah tetap terpelihara. Jadi kalau saudara rendah hati, saudara mau mengembalikan sesuatu, saudara memelihara Roh Allah yang ada di dalam hidup saudara. Jadi tidak sampai dicemarkan saudara. Ya, jangan sampai itu. Saudara tahu, kalau saudara mau rendah hati, pasti saudara mau dibentuk oleh Tuhan. Tadi pagi waktu saya jalan untuk bereskan baju di kamar mandi, bereskan dandanan saya. Ada 2 orang diaken saudara ya. Saya tidak perlu sebut namanya meskipun saya tahu. Itu perlu jadi teladan di tempat ini. Yang satunya itu diomongin. Ya istilahnya ngomong gitu ya. Terus kemudian yang satunya ngomong gini. Aku menghormati sampean Pak. Nah ya. Terus yang satunya, oh iya terima kasih. Coba yang satunya itu langsung malang kerik saudara ya. Akan terjadi apa? Cekcok mulut. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Teladan daripada kerendahan hati ada di tempat ini. Kembangkan terus. Belajar terus untuk rendah hati. Daud saudara, dia punya rendah hati. Pada waktu dia melakukan sebuah kesalahan. Ya. Sebuah kesalahan mengambil istri orang lain, yaitu Batseba. Dengan suatu trik yang licik, yaitu menyerahkan Uria kepada orang Amon. Agar apa? Dibunuh. Dari sini, pada waktu Daud melakukan sebuah kesalahan, ada seorang nabi Tuhan yaitu Nathan. Dia diutus untuk datang kepada Daud. Daud pada waktu itu sudah raja ya saudara. Pada waktu ditegur, Daud mengatakan, aku adalah orang berdosa. Kalau saudara baca di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13a. Daud mengatakan, aku orang berdosa. Dia tidak mengatakan, aku ini raja, kamu itu siapa? Aku ini mau melakukan apapun, karena aku ini posisiku raja. Dia tidak seperti itu. Tapi dia menyerahkan semuanya dan mau dibuka hatinya sama Tuhan. Meskipun pada waktu itu Nathan menegurnya keras. Dia berkata, aku orang berdosa. Dengan menyatakan ini, Daud sebagai suatu tanda dia mau hatinya dibentuk oleh Tuhan. Kalau saudara baca dari kitab Mazmur, saudara baca dari kitab Tawaret, saudara baca dari kitab Samuel, saudara baca dari kitab Raja-Raja. Di situ dikatakan Daud hatinya senantiasa melekat kepada Tuhan. Hatinya itu senantiasa berseru kepada Tuhan. Pada waktu kejadian di Kehila. Pada waktu itu semua serangan orang-orang Amalek di Kehila dan kemudian dibakar. Daud dan waktu itu mau dilempari batu. Dia hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Kalau orang hatinya terbuka dan dia mendekat kepada Tuhan,
dia siap dibentuk oleh Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan. Dia tidak pakai kekuatan sendiri, saudara. Dan kemudian Tuhan memberikan pengarahan. Sampai pada akhirnya Kehila dapat direbut kembali. Meskipun Daud pada waktu itu ketakutan. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak saudara di tempat ini. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pelihara itu hati. Supaya apa? Roh Allah itu ada. Yang di dalam diri saudara dan saya tetap terpelihara. Dia tetap terjaga. Dia tetap tenang. Jangan dipadamkan roh. Tapi terus dibangkitkan. Dengan hidup takut akan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Yeskiel dikatakan. Yeskiel 36 kita baca sama-sama. Ayat 26 dan 27. Dikatakan. Yeskiel pasal 36. Ayat 26 dan 27. Ya, kita baca. 2, 3, iya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Jadi kalau mempersilahkan roh Allah ada di dalam hati kita, maka hati yang baru, roh yang baru itu diberikan kepada kita. Mengapa Tuhan minta hati yang benar, hati yang takut akan Tuhan? Karena hati ini adalah tempat pijakan Dia. Hati ini tempat pijakan daripada Tuhan. Jadi jangan biarkan Tuhan itu hanya di awang-awang, saudara. Tapi izinkan Tuhan itu berdiam di dalam hati kita. Tuhan tidak mau berpijak di dalam hati yang kotor. Tuhan mau berpijak di dalam hati yang benar. Saya percaya melalui hati yang takut akan Tuhan. Tahun ini semua doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang belum dikabulkan pasti dikabulkan. Karena apa? Melalui hati itu, saudara, sungguh-sungguh hati ini berjalan bersama Tuhan. Dikatakan ada pujian, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Jadi Tuhan melihat. Di dalam kitab Yeremia 17, ya, ayat 10. Dikatakan bahwa Tuhan itu menyelidiki hati dan batin. Tuhan menguji hati dan batin. Kalau pujian tadi, ini hatiku. Deloken Tuhan, ya. Lihat ini hatiku. Saudara pernah mengatakan itu? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya. Saya pernah juga mengalami sebuah keterpurukan tahun 2019, ya. Mengalami sebuah keterpurukan dalam keuangan. Terus kemudian Covid. Tapi dari situ saya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya memberikan hati saya kepada Tuhan. Sampai saya mendapatkan tahun 2020, tahun 2021, 2022, 2023. Saya dapat terus Tuhan, dari Tuhan.
Dari sini saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh bergantung dan mengandalkan Tuhan dengan hati yang benar, tadi dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan adalah orang-orang yang mengandalkan Dia. Orang-orang yang mengandalkan berarti tujuannya hanya satu, fokus hanya kepada Tuhan. Berarti sungguh-sungguh mau dikoreksi, mau dibedah hatinya. Melalui pembedahan hati, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hati berbicara tentang karakter saudara. Kalau hati kita ini benar, maka karakter kita itu menjadi kuat. Saya mengutip, ada satu kutipan gini, ya. Adalah benar bahwa karisma dapat membuat seseorang menonjol untuk waktu sesaat. Tetapi karakterlah yang membuat seseorang dapat bertahan seumur hidup. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, who wants change? Siapa yang ingin, yang menginginkan perubahan siapa? Atau who wants to change? Siapa yang ingin berubah? Padahal sama ya saudara, perkataannya sama, hanya dikasih yang satunya to, tapi artinya beda. Yang mau berubah dan yang mau perubahan. Kalau mau perubahan berarti kita harus memberikan diri kita sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui hidup takut akan Tuhan. Maka saudara dan saya pasti akan dipulihkan. Gak usah takut saudara. Tahun 2023 adalah tahun kemenangan. Amin. Mari tutup Alkitab saudara, bangkit berdiri saudara. Saya undang pemimpin pujian. Kita pujikan satu pujian bagaikan bejana. Oh haleluya, hola mataka sekiara mataka. Pemain musik, hora mataka sekiara motoko sokonomuko. Makana. Kina toko sokonomuko. Korataka sekiara motoko sokoromuko. Oh haleluya, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan
memuliakan Engkau Tuhan. Engkau meminta hati yang takut akan Engkau, hati yang benar. Hati yang senantiasa terus diperbarui. Tujuannya supaya kami benar-benar Tuhan serupa dengan-Mu. Kami segambar dengan Engkau. Kami punya karakter-Mu Tuhan. Hola mataka sekiana mataka sanggala wataka sokiana mutuku sukuno. Hora mataka sekiana makana. Kami mau merontokkan semua kesombongan kami Tuhan. Kami mau melepaskan hak kami Tuhan. Kami mau belajar seperti-Mu Tuhan. Seperti halnya Tuhan Yesus. Kiratakan Engkau sendiri Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Duduk di kaki-Mu. Mendengarkan Engkau. Berdua-duaan dengan-Mu Tuhan. Kiratakan sanggara sekiara sanggara wataka sekiara muku. Lakana makana takar sekiara wataka wataka sekiara takar sanggara wataka. Hinalalala sanggara wataka sanggara. Makana 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 makana. Rawa-rawa takar sembah Dia, sembah Dia. Ora wataka sanggara wataka do. Ora wataka sanggara wataka sikala wataka. Makana 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 mokono mokono mokono. Berikan hati-Mu untukmu, hati untuk Tuhan, hati yang benar. Ora mataka sangkara wataka sangkara wataka. Lakana makana makana makana. Makana 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 makana. Makana makana mokono 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 makana makana makana. Lakana makana mataka sangkara wataka. Hela toko mokono mokono mokono. Mikina makana 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 makana. Makana 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 makana. Makana 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 makana. Katakan kepadanya, aku mau dibentuk oleh-Mu Tuhan. Aku mau membuka hati untuk-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan Yesus. Korataka sekera wataka sanggara wataka. Mikine makana mikiana makana. Makana mukiana mokono mokono mokono. Aku mau Tuhan. Hatiku menjadi pijakan-Mu. Aku mau Roh-Mu senantiasa terpelihara penuh di hatiku, di dalamku, di jiwaku Tuhan. Horataka sikiara maka. Aku mau Roh-Mu yang senantiasa mengendalikan dan menuntunku. Aku mau Tuhan. Aku mau. Horamataka sangkara wataka sekirataka. Lakana mukiana mukene 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 mukene. Mikini makan mikiana makan. Lakana mukono mutuku sokono mukono. Mukono mukene mikiana makan. Makara mataka sede dada pataka sokera mutuku. Korataka sikera wasangara sekera sekera. Makana makana makana. Makana mukiana mutuku sokono. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau lihat hati anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Mari Kau koreksi satu persatu. Kalau ada yang belum benar di hadapan-Mu, Tuhan, Engkau tilik. Dan kiranya Engkau mengingatkan anak-anak-Mu supaya hidupnya sejalan dengan Engkau. Supaya sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kalau masih ada dosa, biarlah pengampunan-Mu turun. Biarlah pengampunan-Mu turun Tuhan. Basuh umat-Mu di tempat ini dengan darah-Mu. Sehingga hidupnya benar dan dikenan oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Koramataka sangkarawataka sekiaramataka. Lakana mukiana mutuku sukunu. Mukono mukono mukono. Ikine makana makana. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan terus berkata-kata di dalam setiap hati umat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau sendiri yang melanjutkan Tuhan tentang pengoreksian hati itu. Dari sehari ke sehari. Sehingga umat-Mu di tempat ini muncul seperti emas. Korase kiraso kenamuko. Mokono 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 mokono. Mikini makana mikana makana. Lakana makana. Lakana mokono mokono.
Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Katakan, ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Pendeta Amin Susatia. Kau memberkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam Kau Yesus. Kau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukurnya bagi-Mu Yesus. Ya Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Selama ini kami selalu minta kepada Kau Yesus. Tapi mulai hari ini kami tidak minta lagi kepada Kau Yesus. Tapi Engkaulah sendiri yang menilai hati kami. Kalau hati kami bersih, hati kami tulus, hati kami setia kepada Kau Yesus, Kau pasti memberikan sesuai kehendak-Mu apa yang kami perlu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau lembutkan hati kami, bersihkan hati kami, dan Kau bertakhtalah di hati kami yang paling dalam. Terima kasih Yesus, sehingga Engkau bentuk kami menjadi indah. Setelah itu semuanya terjadi dan Engkau lihat hati kami yang sudah bersih, hati kami yang tulus, hati kami yang jujur. Disitulah Engkau turun tangan memberkati kami semua. Apapun yang Engkau perlukan dipenuhi oleh Tuhan. Kalau kita selaras dengan Dia, kita berkenan kepada Dia, enggak usah Engkau minta. Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi Engkau. Engkau yang sakit sudah disembuhkan, Engkau kekurangan sudah dipulihkan, diberikan yang terbaik oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau sebuah lagu yang sungguh sangat baik. Kau selidiki hati kami. Maka kami sudah mempunyai hati yang tulus kepada Engkau Yesus. Hati yang setia kepada Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Atas semua berkat-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami selaras dengan Engkau Yesus. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu, syukurnya bagi-Mu Yesus. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau. Pertanda Dia begitu mengasihi Engkau. Yesus, Yesus. Thank you Lord.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa Putra Kudus. Berikan kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.